Pak C adalah ilmu membaca peta nasib keberuntungan. Dengan Pak C, kita mengetahui algoritma kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa lebih selaras, lebih baik, lebih beruntung di dalam pekerjaan, rumah tangga, percintaan, dan di dalam dunia bisnis atau usaha. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini kita membahas pasangan lagi. Seorang ibu datang kepada Sensei untuk melihat pasangan jodoh anaknya. Ini adalah anaknya, pria. Dan ini adalah pasangannya, pacarnya. Ini ibu bertanya, kayaknya si pria ini udah cinta banget sama si wanita ini, mereka pengen menikah, tapi bagaimana kecocokannya, bagaimana keselarasannya mereka kalau mereka menikah, bagus apa tidak. Ya, semua kita kembali lagi bahwa takdir itu di tangan Allah, di tangan Tuhan yang Maha Besar. Ini Pace hanya memberikan kesempatan. Kalau yang mau menjalaninya silakan, kalau tidak juga enggak apa-apa. Karena Pace itu kesempatan, ilmu membaca peta nasib. Jadi yang mau mengikutinya ini adalah kesempatan bagi dia, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, hari ini kita membahas perjodohan lagi antara si pria dan wanita yang diminta oleh seorang ibu. Kebetulan beliau pasien Sensei juga, udah lama pasiennya, udah lama. Dia minta untuk dilihat anaknya. Di sini kita mendapatkan tanggal lahir si pria di pilar tahun, pilar bulan, pilar jam, pilar hari, pilar jamnya tidak ada. Si wanita juga tahunnya lengkap, bulannya ada, harinya ada, jamnya mereka lupa. Mungkin lahir mungkin pada waktu itu tidak mencatat, jadi lupa. Mari kita membahas. Pertama kita melihat elemen. Si pria ini memiliki elemen air yang. Ini tikus air yang, ini juga air yang. Berarti si pria ini memiliki energi air yang kuat, dari master ini sangat kuat. Kebetulan juga dia yang air atau air yang ini sangat kuat. Jadi unsurnya tidak seimbang. Jadi kalau yang sangat kuat harus diseimbangkan, yang lemah harus diseimbangkan juga. Jadi Pace ini kita melihat tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah, yang hebat, tetapi semua adalah harus seimbang. Nah, kebetulan hadirlah seorang wanita ini, pacarnya memiliki daya master air. Kalau ini juga daya master air atau elemen diri atau rishu. Dan karena ini kelebihan air, pasangan ini membawa energi elemen tanah yang cukup, yang bagus. Elemen tanah ini bisa mengimbangi, bisa membendung air yang berlebihan. Kalau di dalam elemen si wanita ini kurang lebih seimbang elemennya. Ada tanah, logam, air yang cukup lah. Pokoknya elemen wanita ini lebih seimbang. Tapi elemen pria ini kelebihan air. Jadi kehadiran wanita ini membuat energi elemen si laki-laki ini bisa lebih seimbang. Jadi hubungan elemen mereka cocok di sini. Ya, mereka cocok. Sekarang kita lihat hubungan cabang bumi. Hubungan cabang bumi di tahun kuda dan kuda. Berarti mereka sama visinya. Ya, tidak ada masalah di pilar tahun. Jadi sekali lagi Sensei bilang, terkadang kebanyakan orang itu melihat jodoh itu hanya di pilar tahun saja. Kalau ada sio yang kontra, mereka bilang nggak cocok. Siapa tahu yang di lainnya tuh cocok. Jadi jangan melihat hanya di pilar tahun, atau mungkin pengetahuan yang kurang. Tapi nggak apa-apa.
Oke, jadi di pilar tahun mereka cocok. Sekarang kita lihat di cabang bumi, pilar hari. Tikus dan anjing relatif tidak ada masalah. Di sini tidak ada kontra. Kita lihat lagi tikus ini kontra dengan kuda di pilar tahun. Tikus kontra dengan kuda. Ini yang disebut kontra 6 kontra cabang bumi. Ini tikus sama kuda sama tikus. Ini sangat kontra, ya. Jadi ini negatif, kurang bagus. Nah, berikutnya kita melihat ini cabang bumi pilar bulan dan cabang bumi pilar bulan dari si wanita. Nah, di sini monyet dan naga. Ini adalah gabungan setengah Sanhe. Kalau gabungan penuh Sanhe ada 3. Mereka membentuk setengah Sanhe. Sanhe adalah gabungan 3 sekawan yang paling powerful dalam Pace. Ya, mereka ini, dia ini naga, monyet, tikus. Tapi yang ada adalah monyet dan naga. Jadi kombinasi penuh adalah naga, monyet dan tikus, itu kombinasi penuh. Tapi dia memiliki setengah kombinasi. Oke, dari sini muncul hal yang positif bagi hubungan mereka. Jadi di sini kontra, di sini positif, di hubungan elemen cukup baik. Sekarang kita lihat di cabang bumi pilar bulan sama cabang bumi pilar hari. Oke, jadi hubungan antara pilar bumi, pilar bulan cabang bumi dan pilar hari cabang bumi adalah kontra yang sangat riskan. Adalah naga dan anjing. Ini kontra yang sangat riskan karena kontra ini bisa menyebabkan pendek umur, keluarga berantakan, dan ini menciptakan bintang kesedihan. Pada waktu saya bilang pendek umur, si ibunya itu tiba-tiba bersedih. Saya tanya, ibu kenapa bersedih? Karena ini melibatkan hati nurani orang tua. Mungkin ibu tahu sesuatu. Dan ibunya secara berbisik bilang, Shinse, ini bahwa si perempuan ini mengidap kanker ganas. Jadi Shinse tidak tahu sebelumnya, karena memang ini hanya sebuah analisa yang sudah berjalan dengan pengalaman empiris yang panjang. Jadi apa yang ada Shinse ngomong aja, tapi Shinse bilang takdir hidup dan kematian di tangan Allah, di tangan Tuhan yang Maha Besar. Jadi serahkan kepadanya saja. Ini kan hanya data yang mereka catat dari pengalaman tahun ke tahun sampai ribuan tahun. Oke, ya. Jadi dari kesimpulan kita melihat bagan seperti begini, kita menerawang dan mengambil kesimpulan sesuai analisa bahwa untung di sini dia punya setengah Sanhe yang bisa menutupi 2 kontra yang besar. Tapi Shinse mengambil kesimpulan hubungan mereka ini adalah hubungan setengah harmoni, tidak harmoni penuh. Jadi hubungan setengah harmoni, karena yang ini agak sedikit riskan, ya. Jadi setengah harmoni. Sekarang kita masuk ke pilar 10 tahun. Kita masuk ke pilar 10 tahun. Karena anak ini juga ngotot pengen mau nikah, jadi kita masuk lebih dalam lagi ke pilar 10 tahun atau pilar. Itu berbicara tentang siklus energi 10 tahun.
siklus energi 10 tahun. Mereka dua sekarang masuk usia 20 sampai 29 tahun. Mereka kedatangan Ping-U, kuda yang api. Ini adalah kuda yang api. Mereka kedatangan kuda yang api, elemennya kuda yang api. Berarti di usia 20 sampai 29 tahun ini energi mereka lagi bagus-bagusnya. Mereka bisa membangun karir yang bagus, bahkan mereka bisa melakukan perjodohan di usia begitu, usia 20 sampai 29. Kalau mereka mau nikah di sini boleh, perjodohan di sini boleh, ya. Karena ini adalah periode 20 sampai 29 tahun ini adalah periode Ping-U, kuda yang api. Ini adalah periode paling bagus bagi mereka untuk membangun karir, untuk menciptakan keselarasan antar mereka agar bisa menutup ketidakcocokan di dalam bagan lahir mereka. Jadi bagan lahir mereka ini seperti mobil. Siklus 10 tahun itu ibarat tanah yang ibarat jalanan. Jadi ada jalanan yang rusak, ada yang halus, ada tanjakan, ada curam. Nah, mereka lagi memasuki periode 10 tahun di jalanan yang bagus. Jadi mereka bisa memanfaatkan momentum ini untuk membangun karir, perjodohan, dan menciptakan keselarasan agar bisa menutupi ketidakcocokan di dalam bagan lahir mereka. Ya, ini adalah video tentang pace tentang hubungan antara pasangan yang pengen menikah. Oke, demikian hari ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya.